Ya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Ya, silahkan kepada Mas Doni untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, Ibu buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Ya, alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, agar kita tetap bisa dan semangat untuk menuntut ilmu. Nah, hari ini siapa yang tidak berangkat ya anak? Berangkat semua ya? Ya, alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang apa? Benar sekali, hari ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, iman kepada qada dan qadar ini adalah rukun iman yang keberapa? Benar sekali, rukun yang ke-6. Nah, berbicara tentang iman kepada qada dan qadar, berarti kita berbicara tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi, segala sesuatu yang ada di alam ini itu adalah atas ketetapan dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian qada dan qadar Allah. Nah, siapa nih yang udah tahu apa itu qada dan apa itu qadar? Angkat tangannya. Ya, pada malu-malu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan qada Allah itu adalah segala ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Nah, kapan itu zaman azali? Ya, zaman azali adalah zaman ketika segala sesuatu itu belum tercipta. Nah, itulah yang dimaksud dengan qada. Lalu apa yang dimaksud dengan qadarullah? Ya, qadar itu adalah perwujudan Allah, perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya sesuai dengan iradahnya. Nah, itu adalah pengertian dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Ya. Jadi untuk memperjelas pengertian dari qada dan juga qadar Allah, Ibu ada contoh nih. Nah, ada seseorang bernama Rani. Nah, saat ini Rani itu sedang belajar di Pondok Pesantren Modern Gontor. Nah, sebelum si Rani ini lahir ke dunia, Allah Subhanahu wa taala ini telah menetapkan yaitu sejak zaman azali menetapkan bahwa seseorang yang bernama Rani ini nantinya itu akan belajar di Pondok Pesantren Modern Gontor. Nah, ketetapan Allah sejak zaman azali inilah yang dimaksud dengan qadar, dan kenyataan bahwa si Rani ini saat ini sedang belajar di Pondok Pesantren Gontor, itulah yang dimaksud dengan qadar Allah, seperti itu. Nah, berdasarkan contoh tadi, kita tahu bahwa antara qada dan juga qadar ini adalah merupakan satu kesatuan, di mana qada itu adalah ketetapan, kehendak dan juga kemauan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qadar ini adalah perwujudan dari kehendak Allah itu. Nah, qada dan qadar ini kemudian kita kenal dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai takdir ini, takdir itu ada dua macam. Apa anak-anak? Ya, yang pertama itu adalah takdir mu'alaq.
Kemudian yang kedua itu ada takdir mubrom. Nah, yang pertama adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini adalah ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya, yang kemudian hasilnya itu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi gampangannya ini takdir mu'allaq itu adalah takdir di mana manusia itu bisa merubahnya dengan ikhtiarnya atau dengan usahanya, yang kemudian nanti untuk hasil akhirnya itu kita sebagai manusia itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh dari takdir mu'allaq ini itu ada kepandaian atau kecerdasan, kemudian ada juga kesehatan, seperti itu. Nah, ketika seseorang ingin pandai, maka seorang itu harus rajin belajar. Jadi di dunia ini tuh tidak ada namanya orang itu bodoh. Adanya itu orang yang malas, seperti itu. Ketika seseorang ingin pandai, maka dia harus berusaha, dia harus rajin belajar, seperti itu. Lalu yang kedua itu tadi ada takdir mubrom. Takdir mubrom ini adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan kita sebagai manusia itu tidak bisa merubahnya dengan cara apapun. Contohnya itu seperti usia manusia atau kematian, seperti itu. Karena itu adalah contoh dari takdir Allah, di mana qada dan qadar ini itu berupa takdir Allah yang kemudian dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan juga takdir mubrom. Takdir mu'allaq itu adalah takdir di mana kita sebagai manusia bisa merubahnya dengan cara ikhtiar. Kemudian yang kedua itu ada takdir mubrom, yaitu takdir yang mutlak pasti berlaku tapi kita sebagai manusia tidak bisa merubahnya, seperti itu. Nah, lalu apa sih yang kita dapat yang ketika kita beriman kepada qada dan juga qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, jadi ketika seseorang itu beriman kepada qada dan juga qadar Allah, dia itu akan mendapatkan atau memperoleh banyak sekali manfaat. Di antaranya yang pertama itu adalah mendapatkan ketenangan jiwa. Karena apa? Jadi orang yang beriman kepada qada dan qadar, dia itu akan mendapatkan ketenangan jiwa karena dia itu akan senang dan juga ikhlas atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak akan ada kekhawatiran sekecil apapun di dalam jiwa manusia karena ia yakin bahwa segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya itu adalah sesuatu yang baik, seperti itu. Lalu manfaat yang kedua yang kita peroleh adalah bersyukur dan juga bersabar. Kita akan bersyukur atas segala nikmat dan juga merasa cukup atas segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah juga ia akan senantiasa atau selalu bersabar ketika menghadapi berbagai ujian, musibah ataupun bencana alam, seperti itu. Lalu manfaat ketiga yang kita peroleh ketika beriman kepada qada dan qadar Allah adalah menumbuhkan optimis dalam diri kita. Ketika kita mengalami kegagalan, kita tidak akan berputus asa, akan tetapi justru kita akan semakin semangat untuk meraihnya. Nah, kemudian kita juga yakin bahwa di balik kegagalan itu pasti ada kebaikan atau hikmah yang dapat kita ambil, dan juga menjadikan diri kita introspeksi terhadap apa sih sebenarnya kelemahan ataupun kesalahan yang kita perbuat selama ini, seperti itu. Kemudian manfaat yang keempat
yang kita peroleh ketika kita beriman kepada qada dan juga qadar Allah itu menjauhkan diri dari sikap sombong. Karena orang yang beriman kepada qada dan juga qadar Allah, ia yakin bahwa setiap keberhasilan atau capaian yang ia dapat itu adalah semuanya karunia atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu materi mengenai iman kepada qada dan qadar yang berbuah ketenangan jiwa yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh anak-anakku sekalian. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.